Oke, kalau misalnya kita membandingkan rekam jejak kepemimpinan, yang satu wali kota, kemudian wali kota 2 kali, kemudian gubernur, kalau yang satu di militer, jabatan terakhir Panglima Kostrat sebelumnya. Dan Sesko Abri. Dan Sesko Abri, sempat juga menjadi Danjen Kopassus. Ya. Apakah ini apple to apple, dan kalau memang tidak apple to apple, bagaimana meyakinkan bahwa pengalaman yang di militer akan jauh lebih berguna ketika menjadi presiden dibandingkan dengan pengalaman mengelola birokrasi dan sipil? Ya. Jokowi menjadi wali kota, dia bekerja sama dengan Kodim, yang teman-teman dari TNI, Kapolres yang kepolisian, Kajari yang kejaksaan, pengadilan negeri, itulah namanya musbidah. Begitu dia menjadi gubernur, dia bekerja sama dengan Pangdam, bekerja sama dengan TNI, bagaimana dia bergotong royong membersihkan sampah, membersihkan bekas-bekas daripada yang perlu diperbaiki. Anda membandingkan apa nih? Lebih heterogen begitu? Loh enggak, dia sudah teruji mampu bekerja sama di levelnya masing-masing. Pada saat dia jadi wali kota, pada saat dia menjadi gubernur, dia bisa bekerja sama dengan TNI Polri. Lihat hubungannya sangat baik. Bagaimana dengan masyarakat sipil, dengan birokrasi, dengan TNI Polri. Oke. Nah, ini saya kira contoh gitu. Kalau apple to apple mungkin menurut saya agak kurang tepat ya. Tetapi masing-masing pasti punya perjalanan sendiri-sendiri. Karena untuk menjadi seorang pemimpin bisa dari berbagai macam jalan. Nah, mengenai Pak Prabowo sendiri, waktu di militer, concernnya terhadap misalnya pertanian sudah ada. Pernah waktu itu Kostrat diperintahkan untuk menanam jagung, apalagi di masa krisis ya. Jadi karena diperintahkan bukan karena kesadaran? Karena kesadaran, inisiatif waktu itu. Baik, Bang Ara, ada tanggapan khusus? Begini, sangat dibutuhkan pemilu yang sangat berkualitas, jujur dan adil. Ya, jujur dan adil. Dalam berbagai survei terakhir saja SMRC itu masih di atas Jokowi 12% sampai 15% di atas Mas Prabowo. Bulan lalu itu. Ya, dan saya yakin bulan depan akan tambah besar lagi gitu. Pasti itu akan tambah besar lagi. Apalagi kalau Pak JK dihadapkan dengan Pak Hatta, saya yakin pasti Pak JK surveinya lebih tinggi daripada kalau mengenai survei. Nah, jadi saya selesaikan ya. Bisa diutak-atik saya kira. Ya, pada saat dia belum beriklan maksimal, pada saat sudah menghadapi begitu banyak black campaign, kan begitu. Fadli kalau surveinya nggak bagus dia bilang di kotak-atik, kalau bagus dia bilang bersyukur kan gitu. Jadi ya ini jawabannya kan seperti itu. Artinya jawaban standar politisi lah, jawabannya seperti itu. Kalau bagus dia bilang bersyukur, kalau kurang bagus kotak-atik. Yang politisi seperti itu. Surveinya marah-marah semua. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk keduanya. Karena tadi Anda menyebut Pak Hatta Rajasa, saya jadi teringat. Nggak, saya yakin karena kita juga survei terus. Kalau data, ya, kenapa pasangan ini ditakutkan sekali? Begini, Bang Jokowi. Saya teringat tadi yang Pak Mahfud MD bilang ada pengakuan bahwa sesungguhnya Gerindra itu lebih maunya sama Pak Mahfud MD dibanding Pak Hatta Rajasa. Jawab dong, jangan saya yang jawab. Makanya saya ingin menanyakan ke Pak Fadli, apakah benar sempat terlontar? Tadi kan Pak Mahfud firm sekali, sempat terlontar ke Mahfud MD. Jadi begini, kalau itu waktu itu sebelum kita misalnya itu dicalonkan oleh Saudara Muhaimin dan disebutkan, itu mungkin lain cerita, ya kan? Perbincangan itu ketika sedang menawarkan Pak Mahfud MD menjadi ketua tim sukses? Oh bukan, itu sebelum jauh. Maksudnya tuh tadi kesan yang saya tangkap dari Pak Mahfud adalah waktu perbincangan. Waktu perbincangan terus kemudian kata-kata terlontar lebih maunya sesungguhnya Mahfud Enggak, maksudnya kalau itu dicalonkan oleh Pak Muhaimin itu bisa ya. Dan juga Pak Hatta Rajasa kita sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu kita komunikasi. Jadi termasuk ketika itu ungkapannya hanya sebagai bukan. Dua-duanya bagi kami adalah satu tokoh-tokoh yang kuat. Jadi hanya salah bicara saja? Bukan. Begini Saudara Nazwa, kalau kita lihat realitas politik, kita tuh perlu 20%. Dan tidak ada satu partai politik pun. Kan targetnya tenda besar. 20%. Makanya 40%. Semuanya masuk. Kemudian ya kita akhirnya berhasil kan apa yang saya sampaikan dulu tentang koalisi tenda besar. Ternyata menjadi kenyataan. Dan alhamdulillah. Kalau kita koalisi dengan rakyat. Kita tidak ada bagi-bagi menteri. Tidak ada janji-janji. Sama. Kita juga tidak ada bagi-bagi menteri. Tidak ada bagi-bagi kita punya pengalaman bagaimana Setgap ini tersandra. Kan begitu banyak agenda-agenda. Kita tahu begitu banyak. 6 partai ada di DPR, ada di Setgap itu. Tetapi berbeda soal mafia pajak berbeda, soal senturi berbeda, ya, tapi soal kan kenaikan koalisi BBM. Kan, walaupun tidak berani menyebut koalisi. Makanya kita memilih berkoalisi yang ramping. PDIP kan nggak ada koalisi. Loh, saya katakan tadi dengan rakyat. Tadi kita yakin PD Perjuangan katanya itu loh. Coba dikasih contoh aja ya. Di Jakarta. Kerjasama. Di Jakarta, contoh Jokowi dan Ahok, ya itu cuma 17% PD Perjuangan dan Gerindra. Bisa APBD jalan
kebijakan jalan karena juga kenapa? sempat terlunta-lunta. Misalnya kita yakin misalnya ya, kalau benar transparan rakyat pasti di belakang sama Jokowi. Nggak sekarang peduli ini Pak jumlahnya Jokowi, berapa. misalnya, Itu ada Oke. masalah. ya, itu Tapi- ada penundaan terhadap APBD. Partai politik memang mencari kekuasaan. Apa yang salah kalau sebuah partai politik menjanjikan bagi-bagi kekuasaan? Caranya dong. Kalau kita sudah bagaimana dengan berbagai macam partai. Caranya kemudian komunikasi politik menteri- wajar dong, saling nempel, Oh saling iya, menawarkan, itu sangat iya. wajar. Mau seperti yang terjadi sekarang ini di parlemen tidak efektif. Coba lihat teman-teman sekarang. Bagaimana juga sekarang sangat berhati-hati ya. Demokrat dalam posisi netral melihat posisi seperti sekarang. Saya pikir ini suatu hal yang realitas, kita belajar dari pengalaman ini. Saya pikir semua calon presiden akan belajar dari pengalaman ini. Kalau koalisi itu berdasarkan bagi-bagi kekuasaan, ya akhirnya terjadi Itu yang Anda lihat terjadi pada Prabowo Kalau dan Gerindra? kita tidak bagi-bagi kekuasaan, tapi bagi-bagi tugas. Indonesia ini Udahlah. besar, Indonesia ini luas. Tidak bisa hanya diurus oleh satu partai. Teman-teman Masa aja misalnya- di media aja sudah masa ngomong kok misalnya berapa menteri itu bukan, udah jelas. Oh tidak, kalau misalnya Gerindra bisa berkuasa, Pak Prabowo Hatta dipilih, kita akan bagi peran, kita bagi kekuatan, kita bagi. Jadi bukan bagi-bagi kursi. Tadi dipertanyakan adalah bagaimana bisa meyakinkan bahwa tidak terjadi transaksi koalisi. Ketika yang tampak adalah Golkar 11 menteri, Sekarang ini yang namanya- Perdana Menteri, dijanjikan lebih dari menteri, itu yang tampak di permukaan. Bagaimana meyakinkan tidak dagang tidak sapi? pernah secara resmi atau mengatakan bagi-bagi kursi, bagi-bagi, tidak ada. Ya, kita berbicara dengan P3, dengan PKS, sampai dengan Golkar. Percaya nggak bagi-bagi? Silakan tanya Pak Ahmad Yani. Enggak, Tidak ada. udah. Bahkan P3 mengatakan Saya tanpa syarat. jangan tanya ini dong. Nah, sekarang Pak saya Yani. tanya, Tanya percaya nggak masyarakat bahwa, dong, gitu. bahwa di PDI Masyarakat tidak ada percaya. bagi-bagi kursi? Wah, PDI Percaya pasti tidak? enggak. Gitu. Kalau tidak PDI percaya. Perjuangan bagi-bagi kursi, pasti banyak partai yang ikut dengan PDI Perjuangan. Gitu. Itu Baik. pasti. Oh, Percaya- saya kira bukan itu. Percaya Itu atau salah. tidak? itu Percaya jelas atau kan itu. Kalau Baik. kita memilih bagi-bagi kursi, Abang-abang, pasti banyak yang ikut PDI Perjuangan. percaya atau Kenapa? tidak, nanti- Jokowi Ya, Pilpres surveinya paling tinggi, JK paling tinggi, digabung. Waduh, bagi-bagi Ya, lagi. silakan nanti Tapi kita rakyat. tidak melakukan itu. Silakan rakyat yang Nah, akan itulah menilai. rakyat Ya kan? yang Silakan menilai. yang menilai. Jadi kita rakyat yang tidak menilai tergantung pada itu. 9 Juli nanti? Pada 9 Juli. Pada 9 Juli rakyat yang menilai. Tepuk tangan. Bagaimana menghidupkan lahan-lahan tidur kita yang tidak bermanfaat itu pada waktu dia mungkin dia bangkitkan itu menjadi Pada lahan akhirnya dia produktif. berhenti dipecat. Ingat, Jokowi belum pernah dipecat.